Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas satu pertanyaan yang jujur aja penting banget. Pelayanan itu sebenarnya cuma sesuatu yang kita lakuin atau bagian dari siapa diri kita. Soalnya, beda cara pandang ini bisa mengubah segalanya loh. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Coba kita jujur-jujuran ya. Kadang-kadang yang namanya melayani itu bisa berasa kayak beban kan? Mungkin kita ngerasa udah sibuk banget sama kerjaan, sama keluarga, atau ngerasa, duh aku nggak punya skill apa-apa nih buat ditawarin. Pikiran-pikiran kayak, kok aku lagi sih? Atau aku beneran nggak punya talenta apapun, itu suka muncul. Nah, ayo, siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Nah, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan yang umum banget. Pelayanan itu ya tugas gereja, sebuah aktivitas. Tapi di sisi lain, Alkitab nawarin sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar aktivitas, tapi sebuah identitas. Bukan beban, tapi panggilan. Bukan cuma kegiatan, tapi gaya hidup. Nah, menggeser cara pandang inilah yang bakal jadi inti pembahasan kita. Oke, jadi kenapa sih kita harus melayani? Kita mulai dari alasan yang paling dasar, paling fundamental. Alasan nomor satu itu simple banget. Karena ini adalah perintah ilahi. Ini bukan saran, bukan juga pilihan, tapi instruksi langsung dari sang komandan kita. Ini dia yang kita kenal sebagai amanat agung. Bisa dibilang ini adalah perintah terakhir dan paling penting dari Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Ini adalah misi yang dia wariskan buat kita semua, setiap orang yang ngikutin dia. Coba deh perhatiin kata kuncinya di sini. Pergilah dan jadikanlah murid. Nah, yang menarik, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata pergilah ini, poreutentes, itu artinya bukan sekedar pergi terus selesai, tapi lebih ke setelah pergi atau sambil berjalan. Artinya, ini adalah sebuah tindakan yang terus-menerus. Jadi ini bukan soal program pelayanan sekali jalan, tapi tentang gimana kita menyatukan pelayanan ke dalam semua aspek hidup kita. Waktu lagi kerja, waktu lagi di rumah sama keluarga, ya dimanapun kita berada, pelayanan itu sesuatu yang kita lakuin sambil kita ngejalanin hidup. Jadi, ini poin penting banget ya. Kita tuh bukan lagi sekedar ngejalanin program gereja. Kita sedang berpartisipasi dalam misinya Tuhan sendiri. Ini yang biasa disebut Missio Dei. Bayangin, kita ini diundang buat jadi bagian dari pekerjaan yang besar di dunia. Coba deh bayangin seorang prajurit. Waktu komandannya ngasih perintah, prajurit itu nggak bakal debat atau bilang, "Aduh, saya lagi capek, komandan." Nggak kan? Dia langsung taat. Nah, dengan cara yang sama, sebagai prajurit Kristus, kita juga dipanggil buat menjalankan misi yang udah diperintahkan sama komandan kita. Seorang teolog, John Stott, ngerangkum ini dengan keren banget. Dia bilang, amanat agung itu bukan pilihan buat dipertimbangin, tapi perintah buat ditaati. Jelas banget kan? Ini bukan pilihan, tapi inti identitas kita. Dan ngomongin soal identitas, ini membawa kita langsung ke alasan yang kedua. Oke, alasan kedua, ini membawa kita dari ranah perintah ke kesaksian pribadi. Jadi pelayanan itu bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi juga tentang siapa diri kita di hadapan dunia. Tepat sebelum dia naik ke surga, Yesus bilang kita akan menjadi saksinya. Coba perhatiin deh bedanya. Dia nggak bilang kita akan melakukan kesaksian, tapi kita akan menjadi saksi. Wah, ini beda banget loh artinya. Penting banget buat kita pahami. Nah, ini lagi nih yang keren dari bahasa Yunani. Kata untuk saksi itu martus. Terdengar familiar? Yap, dari sinilah kita dapat kata martir. Ini nunjukin kalau menjadi saksi itu jauh lebih dari sekedar ngomong. Ini tentang seluruh hidup kita. Gimana tindakan kita, karakter kita, cara kita memperlakukan orang lain, semuanya itu jadi bukti nyata dari iman yang kita pegang. Ini sebuah kebenaran yang, jujur aja, kadang bikin ngeri-ngeri sedap. Orang lain mungkin nggak akan pernah baca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita setiap hari. Cara kita nanggepin tekanan, cara kita nunjukin kasih, cara kita melayani, itu semua adalah khotbah terkuat yang pernah kita sampaikan. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau ada orang yang ngeliatin hidup kamu, kira-kira mereka bakal lihat jejak Kristus nggak ya? Apakah kesaksian hidup kita udah jelas dan nyambung sama apa yang kita ucapkan? Seperti kata Billy Graham, hidup seorang Kristen adalah Alkitab bagi dunia. Keren banget ya. Jadi pesan Injil itu kita bawa bukan cuma lewat mulut, tapi lewat seluruh keberadaan kita. Sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga. Dan yang ini sifatnya sangat pribadi. Ini bukan lagi soal perintah umum atau kesaksian bareng-bareng, tapi tentang tanggung jawab kita masing-masing atas apa yang udah Tuhan kasih.
Ayat ini jelas banget kan? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya, setiap kita tanpa terkecuali, itu udah dikasih karunia. Nggak ada yang kelewat. Dan karunia itu ada tujuannya, bukan buat disimpan, tapi buat melayani orang lain. Dalam bahasa Yunani, kata untuk karunia di sini adalah karisma. Artinya, karunia anugerah. Ini menekankan kalau talenta dan kemampuan kita itu bukan murni hasil usaha kita sendiri, tapi pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan setiap pemberian pasti ada tujuannya kan? Bukan buat dipajang atau disimpan sendiri. Ingat kan sama perumpamaan tentang talenta? Ini pas banget buat ngegambarin poin ini. Masalahnya itu bukan berapa banyak talenta yang diterima, mau dapat 5, 2, atau bahkan cuma 1. Poinnya adalah apa yang kamu lakukan dengan talenta itu. Hamba yang akhirnya dihukum itu kan yang nggak ngapa-ngapain sama talenta yang udah dikasih ke dia. Dia cuma menyembunyikannya. Coba deh bayangin, karunia yang kita punya itu kayak benih. Kalau benih itu cuma kita simpan di kantong, nggak diapa-apain, ya dia bakal gitu-gitu aja, bahkan bisa mati. Tapi kalau benih itu kita tanam, lewat pelayanan buat orang lain, wah, dia bakal bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak banget. John Calvin juga negasin hal ini. Dia bilang kalau karunia-karunia Tuhan itu tujuannya bukan buat pribadi, tapi buat dibagikan ke seluruh tubuh Kristus. Maksudnya, ya buat saling membangun, saling nguatin, dan saling melayani di dalam komunitas kita. Oke, kita udah bahas 3 alasan, perintah, kesaksian, dan tanggung jawab. Nah, setelah kita paham semua ini, pertanyaannya sekarang kembali di kita masing-masing. Terus, kita mau ngapain dengan pemahaman ini? Jadi, yuk kita ingat lagi 3 pilar tadi. Kita melayani karena 1, itu adalah perintah yang harus ditaati. 2, itu adalah kesaksian hidup yang harus kita jalanin. Dan 3, itu adalah tanggung jawab pribadi kita atas karunia yang udah dipercayakan. Ada satu ilustrasi terakhir yang menurut saya indah banget. Sebuah lilin. Lilin itu nggak perlu teriak-teriak buat ngasih dampak kan? Dia cuma perlu menyala. Dengan membakar dirinya sendiri, dia bisa ngasih terang buat semua yang ada di sekitarnya. Nah, hidup kita pun dipanggil untuk jadi seperti itu. Menjadi terang bagi dunia lewat pelayanan kita. Jadi kita sampai di akhir, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu harus melayani. Karena Tuhan udah membekali kamu untuk itu. Pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana kamu akan menggunakan karunia, waktu, dan hidupmu untuk melayani Dia dan sesama. Nah, itulah tantangan buat kita semua.